Oke teman-teman, pada video ini kita akan mencoba ya untuk membahas mengenai pengaturan umum di WordPress yang harus kita ketahui gitu ya. Bukan hanya harus kita ketahui tapi juga harus kita praktekkan supaya website kita itu bagus gitu ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman login dulu di dashboard ya, admin WordPress. Di sini saya sudah siapkan untuk WordPress saya yang masih baru ya. Ini masih kosongan di dwp.com. Oke, langsung saja untuk pengaturan umum ya. Ini hal basic yang harus kita praktekkan gitu ya. Harus kita segera setting, harus segera kita atur saat pertama kali kita menginstal WordPress. Yang pertama yaitu silakan teman-teman menuju ke menu setting ya. Jadi kita fokus dulu di menu setting ya atau menu pengaturan. Di menu pengaturan ini, di sini ada beberapa teman-teman. Ada general, writing, reading, discussion ya. Kemudian media, permaling, dan lainnya. Ya, ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia nanti bisa disesuaikan ya. Oke, yang pertama untuk di general atau umum, itu yang pertama yang paling penting adalah set title atau judul website gitu ya. Itu nanti akan tampil di sini. Ini coba misalkan nih kita ini ya, tampil di sini ya. Kita coba ubah misalkan judul testing. Tuh, di sini teman-teman. Di sini berubah, kemudian di sini tagline. Line 123 gitu ya, misalkan. Ketika kita simpan teman-teman ya, maka di sini ketika kita refresh, maka akan berubah judul testing dan tagline 123 ya. Jadi ini penting teman-teman ya. Silakan disetting dulu untuk set title-nya ya, kemudian tagline-nya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk di sini juga di sini harusnya default ya. Kalau teman-teman nggak mengubah di sini harusnya default sesuai dengan URL-nya. Kemudian di sini email admin ya. Kemudian di sini untuk setting ketika user baru gitu ya. Ketika user daftar itu nanti jadi subscriber atau kontributor ya atau admin, jadi silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk bahasa bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kemudian time zone di sini karena saya di plus 7 ya di sini, jadi saya setting plus 7. Kemudian untuk format tanggal ini juga bisa disesuaikan, time format juga semua sesuai dengan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Lanjut ke writing, di sini standar, saya belum setting ya. Kemudian untuk reading atau tampilan home ya, homepage itu yang mau ditampilkan tuh apa teman-teman? Apakah static page? Biasanya itu homepage ya, biasanya itu home, kemudian post itu nanti di halaman menu post ataupun menu blog gitu ya. Tadi sini saya enggak, saya di tampilan home utama itu nanti semua postingan ya. Jadi pilih yang your latest post. Kemudian di sini totalnya ada berapa yang mau ditampilkan ya. Kemudian full text ataupun hanya excerpt ya. Di sini full text saja. Oke, kemudian disimpan. Lanjut ke discussion, di sini untuk kebutuhan teman-teman ya, baik itu di notifikasi, kemudian di komentar ya, atau yang lainnya. Kemudian media juga di sini terkait dengan ukuran ya, ukuran thumbnail. Di sini saya default ya, saya nggak ada perubahan. Kemudian yang paling penting itu di sini teman-teman, permaling. Permaling itu teman-teman bisa disesuaikan untuk diubah ke post name ya, post name. Jadi post name itu nanti akan sesuai dengan judul atau bisa teman-teman sesuaikan sendiri untuk URL-nya. Yang pasti ini nanti akan sangat SEO friendly ya. SEO-nya nanti lebih oke lah kalau pakai yang ini. Oke, simpan. Oke ya, cukup ya untuk bagian menu setting ini sudah cukup ya. Silakan teman-teman atur dulu sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian selanjutnya apa nih Mas Didi? Di sini silakan teman-teman, buka di tema ya. Buka di tema, saya ingin memberikan referensi ya, ini untuk tema-tema yang tema-tema pilihan gitu ya. Teman-teman bisa gunakan GeneratePress kalau misalkan mau, membuat blog gitu ya, atau Blocksy ya, di sini teman-teman. Pakai yang versi gratis itu sudah bagus, sudah oke. Kalau mau versi yang pro itu saya punya ya, saya punya versi yang pro untuk Blocksy, untuk GeneratePress ya, itu punya juga versi yang premium. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau buat company profile itu bisa gunakan Astra ya. Tema Astra ini bagus ya. Untuk template-nya itu ada banyak. Oke. Itu rekomendasi tema dari saya. Untuk tema yang lainnya silahkan teman-teman coba sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Selanjutnya keamanan. Silahkan teman-teman ke plugin ya. Kita tambah baru plugin. Untuk keamanan itu saya menggunakan bantuan yang namanya WordFence teman-teman. Ya. Di sini teman-teman bisa coba menggunakan WordFence. Di sini saya merasakan kalau WordFence itu plugin terbaik gitu ya untuk masalah keamanan. Jadi udah nggak diragukan lah ya. Atau kalau mau cari referensi lain itu bisa ke items. Ya, item security. Ini juga bagus ya. Yang sekarang itu namanya solid security. Jadi sebelumnya itu namanya item, sekarang jadi solid. Oke, itu untuk keamanan teman-teman ya. Jadi silakan nanti di setting untuk keamanannya, untuk scanningnya, untuk URL-nya juga. Jadi kalau misalkan mau mengubah ya, mau mengubah URL login itu bisa gunakan WPS hide login di sini teman-teman ya. Saya merekomendasikan ini. Kemudian untuk setting-setting yang lainnya itu pakai yang ini. Bisa scan juga ya WordFence ya. Oke, kemudian kita ke backup. Backup itu saya menyarankan versi gratis ya. Itu Updraft Plus. Ya, ini udah terbukti teman-teman pengguna WordPress semuanya sudah pakai juga untuk Updraft Plus ya. Karena saya punya yang versi premium, saya menggunakan WP Vivid teman-teman. Ya. Kalau yang belum tahu, WP Vivid ini sama seperti Updraft Plus. Hanya karena saya punya versi yang premiumnya ya, jadi saya gunakan WP Vivid. Oke, kemudian SEO teman-teman ya. Jadi website teman-teman harus diatur ya SEO-nya, on page ya, itu terutama ya. Itu bisa gunakan Yoast SEO ya. Bisa gunakan Yoast. Kalau saya itu akhir-akhir ini lebih suka Rankmath ya teman-teman. Karena ya itu saya punya versi yang premiumnya ya. Kalau untuk Yoast ini terlalu mahal menurut saya. Tapi kalau untuk Rankmath ini masih terjangkau lah untuk harganya ya. Ini cukup oke kalau teman-teman mau cobain ya. Saya udah bikin itu juga ya teman-teman ya, videonya ya. Silakan teman-teman dibuka di YouTube saya, itu videonya untuk Rankmath dan juga Yoast. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Google Analytics ya. Kalau analitik itu teman-teman bisa gunakan Google Analytics ya, biasa, atau gunakan Monster Insight, atau juga gunakan Sitekit ya. Ini dari Google ya. Ini oke juga teman-teman. Lebih oke juga ini Monster Insight kalau mau pakai yang versi premium ya. Itu oke banget. Independent Analytics ini juga bagus ya. Ini termasuk baru ya. Ini juga bagus ya. Banyak yang bagus teman-teman ya. Ini juga bagus ya, ratingnya bagus. Google Analytics. Silakan nanti disesuaikan dengan
kebutuhannya teman-teman ya. Bisa coba dulu untuk kira-kira cocok yang mana itu bisa dicoba terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Saya rasa cukup untuk pengaturan umum ya, dan hal yang basic untuk WordPress yang teman-teman, supaya lebih baik lagi dari segi SEO, dari segi keamanan, eee, dari segi backupnya juga. Jadi kalau websitenya kenapa-kenapa, teman-teman masih punya backupnya gitu ya, untuk keamanan data. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.